Assalamualaikum. Selamat pagi Anda semua. Wah, pada semangat semua ya. Ini pasti udah sarapan. Pastilah sarapan itu baik untuk perkembangan tubuh kalian. Sebelum pembelajaran, kursi-kursi yang di belakang, yang di depan tolong rapikan. Jika ada sampah di bawah meja, di bawah kursi, buang keluar. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Apakah Anda semua sudah di dalam kelas? Baik, kepada ketua kelas tolong pimpin doanya. Ibu akan mengabsen Anda semua. Siapa yang tidak absen hari ini? Kenapa Sasa tidak absen? Sakit. Oke, baiklah. Ibu akan mereview materi yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Kepada Baki dipersilakan. Tentang apa? Benar. Kepada Seni, apa itu hardware? Benar. Kepada Nike, apa itu software? Benar. Kali ini materi kita adalah artificial intelligence. Itu adalah kecerdasan buatan. Siapa sih yang belajar? Gak ada yang belajar. Kenapa nggak belajar? Lain kali anak-anak semua sebelum ke sekolah itu belajar. Baiklah, kita ke materi ya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Baiklah, perhatiannya anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini tentang artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Baki, benar. Di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaannya seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Menurut Zon, pada tahun 1956, kecerdasan buatan adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia serta mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Ada 2 bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama, basis pengetahuan, di mana berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, motor inferensi, di mana kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan termasuk bidang ilmu yang relatif muda. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti melalui memikirkan bagaimana cara agar mesin dapat melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Sampai sini apakah Anda sudah paham? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Di mana kelebihan kecerdasan buatan? Yang pertama, lebih bersifat permanen. Di mana kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Sedangkan kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan programnya tidak mengubahnya. Yang kedua, lebih mudah diaplikasikan dan disebarkan, di mana mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan keahlian tidak akan dapat dipublikasikan dengan lengkap. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan juga dengan mudah ke komputer yang lain. Yang ketiga, lebih murah. Karena menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya, bersifat konsisten dan teliti karena
kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Dan selanjutnya dapat dokumentasikan, di mana keputusannya bisa dibuat oleh komputer dan dapat dokumentasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Terakhir, dapat mengerjakan taks lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia. Sampai sini, ada yang bertanya? Apakah Anda sudah paham? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kelebihan kecerdasan alami. Yang pertama, kreatif. Kan sudah kita ketahui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan oleh sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman dan belajar secara langsung, sedangkan kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa input-input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Ada beberapa aplikasi kecerdasan buatan, yang dimana yang pertama sistem pakar, yang kedua pengolahan bahan bahasa alami, yang ketiga pengenalan ucapan, yang keempat robotika atau sistem sensor, yang kelima computer vision, yang keenam intelligent computer atau aided instruction, yang ketujuh yang terakhir game playing. Apakah sampai sini ada yang paham? Apakah sampai sini ada yang bertanya? Jika tidak, dari materi yang menjelaskan tadi, ada yang kurang paham? Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Apa tadi artificial intelligence kepada Nanda? Benar, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Contohnya seperti sistem pakar. Baiklah, ibu akan membuat kelompok-kelompok. Di sini ibu bagi kelompoknya 7 kelompok berdasarkan absen. Pasti semua udah tahu absennya, urutan absennya kan? Yang pertama, kelompok 1 itu membahas tentang sistem pakar. Yang kelompok 2 membahas tentang pengolahan bahasa alami. Yang ketiga, pembahasan tentang pengenalan ucapan. Kelompok 4 pembahasan tentang robotika atau sistem sensor. Yang kelima pembahasan computer vision. Yang keenam pembahasan tentang intelligent computer atau edge instruction. Dan kelompok 7 pembahasan tentang game playing. Itu merupakan contoh-contoh dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ibu kasih waktunya 15 menit untuk membahas pembahasan yang ibu berikan. Baiklah, waktunya sudah habis. Kepada kelompok 1, tolong presentasikan diskusi kalian. Kasih aplaus kepada kelompok 1. Kepada kelompok 2, tolong presentasikan hasil diskusi kalian. Kasih aplaus kepada kelompok 2. Kepada kelompok 3, presentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Kepada kelompok 4, presentasikan hasil diskusi kalian. Kasih aplaus kepada kelompok 4. Kepada kelompok 5, presentasikan hasil diskusi kalian. Kasih aplaus kepada kelompok 5. Kepada kelompok 6, presentasikan hasil diskusi kalian. Kasih aplaus kepada kelompok 6. Kepada kelompok 7, presentasikan hasil diskusi kalian. Kasih aplaus kepada kelompok 7. Hasil presentasinya sangat bagus-bagus. Baiklah, di dalam buku, ibu akan memberikan tugas. Di dalam buku itu ada soal tentang kecerdasan buatan. Buka halaman 112. Itu untuk tugas minggu depan. Siapa yang siap minggu depan, ibu akan kasih nilai bonus. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, coba simpulkan materi kita hari ini. Kepada Ananda Baki, dipersilahkan. Baiklah, kecerdasan buatan itu adalah
Bagian dari ilmu komputer mempelajari bagaimana membuat mesin dan komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik dari manusia. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi Anda semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.